A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Assalamualaikum ya Sayyidat Nisa'il Alamin. Assalamualaikum ya Abul Hasan, ya Aba Muhammad Al-Hasan bin Ali. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya Qamar Bani Hasim Al-Abbas Abul Fadl Abbas. Assalamualaikum ya Ali Ibn Al-Abidin. Assalamualaikum ya imatal ma'sumin min wuludil Husain. Assalamualaikum ya sahib al-asri wa zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita dalam suasana peringatan kelahiran tiga purnama Bani Hasim, ya, yaitu Imam Husain alaihi salatu wassalam, Abul Fadl Abbas, dan Imam Ali Zainal Abidin, ya, yang sejarahnya beliau bertiga alaihi salam sudah kita kenal semua, ya. Ini sekedar mengingatkan saja, mungkin kita tidak bahas terlalu banyak barangkali, ya. Ya, sekedar mengingatkan, nanti mungkin ada peringatan saya mengikuti secara online. Lanjutkan ke buku ini, ya, Adab Sholah. Itu masih tentang mengambil manfaat dari Al-Quran, ya. Fadal kitab syarif alladhi huwa bi syahadati minallahi ta'ala Kitabul Hidayah wa Ta'lim wa Nur Tariq wa Nur Tariqi Sulukil Insaniyah. Dan kitab yang mulia ini adalah, yaitu dengan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah kitab hidayah dan taklim, ya, dan cahaya untuk suluk kepada insani. Maka yalzimu li tafsiri lil mufassiri ayu alima lil muta'allimi fi kulli qissatin min qisasihi kal fi kulli ayatin min ayatihi jihatal ihtidah, ya, ilal alim al-ghaibi wa hisyatil hidayah ila tariqis sa'adah wa suluki tariqil ma'rifah wal insaniyah. Ya, jadi maka yang disebut tafsir itu adalah para mufassir untuk mengajarkan pada setiap kisah dari kisah-kisah, dan bahkan pada setiap ayat, ya, dari ayat-ayat, yaitu sisi ihtidaknya, ya, sisi mengambil hidayah dari ila alamil ghaibi, yaitu hidayah untuk menuju alam ghaib, ya, maksudnya akhiratnya, mungkin. Jadi maksudnya mengeluarkan manusia, ya, orang-orang yang belajar dari alam materi kepada alam maknawi, ya. Dan dari sisi hidayah menuju jalan kebahagiaan dan perjalanan kepada ma'rifah insannya. Ya, jadi
Jadi di sini manfaat Al-Quran itu adalah dari sisi, harus ditekankan dari sisi hidayahnya ya. Jadi sebenarnya ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, yaitu dalam hati Rasulullah, tidak eksklusif untuk Rasulullah SAW ya, walaupun Rasulullah SAW menggunakan wadah yang paling siap dan paling mempunyai kapasitas untuk menerima keseluruhan dari lapisan-lapisan makna Al-Quran yang sempurna. Ya, tapi setiap orang adalah wadah yang juga punya potensi untuk menerima Al-Quran ya, sesuai dengan kesiapan usaha dan kapasitasnya masing-masing. Ya, jadi Al-Quran itu tidak hanya turun dalam hati Rasulullah, tapi juga turun pada setiap manusia yang siap untuk menerima ma'rifah yang diturunkan itu. Dan itu katanya adalah makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi lailatul qadar ada dalam hal Rasulullah adalah yang paling tinggi dan paling menampung seluruh ma'rifat yang mungkin. Tapi setiap orang selain Rasulullah juga memiliki wadah yang memiliki kalbu yang juga punya potensi untuk menerima ma'rifah itu. Ya, tapi harus menyiapkan wadah itu dan mengetahui caranya dan ya punya niat ke sana tentu saja ya. Jadi sekali lagi Al-Quran itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang sangat sakral, sangat agung. Jadi bukan tulisan biasa. Ya. Jadi kalau kita mau belajar Al-Quran, misalkan harus dilihat dari sisi ini ya. Jadi mungkin kadang-kadang kalau orang ya, mungkin khususnya ya mungkin mahasiswa ulumul Quran, barangkali kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi ahli misalkan qiraah. Nah ini tujuan yang tidak tepat ya. Ya kalau berhenti pada qiraah itu harus tujuannya harus menjadi manusia yang lebih baik. Dan juga begitu juga yaitu harus itu aksiden ya, maksudnya bisa saja itu menjadi tujuan antara. Tapi ya untuk selanjutnya dengan bertambahnya kedewasaan, bertambahnya perjalanan hidup, mungkin tujuan-tujuan itu harus diperbaiki secara bertahap ya, bukan mungkin untuk awalan ya, mungkin yang aksiden itu bisa membantu ya untuk pahala, untuk ahli ini, ahli itu, ahli ulumul Quran kan yang banyak ya macam-macam. Nah itu semua aksiden. Nah kalau orang fokus pada aksiden itu, maka kehilangan tujuan utama dan tujuan aksiden itu menjadi hijab ya, menjadi hijab. Jadi bisa jadi orang bangga misalkan sebagai ahli ini, ahli itu ya, tapi lupa bahwa Al-Quran itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dirinya ya, untuk mendidik dirinya ya, untuk memperbaiki jiwanya, untuk supaya lebih dekat ya pada kemanusiaan ya, maksudnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi manusia yang lebih sempurna. Jadi yang aksiden itu bukan tujuan Al-Quran. Makanya kita mungkin tidak pernah mendengar ya dari Rasulullah SAW mau menjadi imam yang secara khusus mengajarkan hal-hal yang seperti itu ya, kecuali mungkin beberapa ya, sangat sedikit lah ya. Mungkin kita dengar ada riwayat Imam Ali Amirul Mukminin sallallahu alaihi minta misalkan Abu Aswad Ad-Duali untuk memperdalam tajwid misalnya, bukan tajwid nahwu, shorof, tapi itu dalam bahasa Arab ya. Itu jelas itu diperlukan untuk untuk memahami Al-Quran ya, ketika Al-Quran itu menyebar pada
kalangan non Arab. Jadi ya seperti itu. Jadi oke ya. Ya, jadi juga mungkin itu berlaku juga dalam ibadah-ibadah yang lain tentu saja ya. Oke. Jadi terus fal mufassiru idza fahama ya. Ketika seorang menafsir ya, mufasir memberikan kepahaman kepada kita dari tujuan dari turunnya Al-Quran, maka dia adalah bahwa mufassiru sababan nuzul bahwa fit tafsiri bahwa fit tafasiri wa fil qisai adam wa hawa bis ibtida wa qad dzukiraha al-haq ta'ala. Jadi ya, oke. Kemudian kama sebentar ya, ini maksudnya apa ya? Ya dalam kisah misalkan Nabi Adam ya. Sebentar. Ini sebelah mana ya? Orang yang memberitahu apa tujuan dari itu turunkan ayat ya, tujuan ya. Seorang mufassir adalah orang yang memberikan tujuan diturunkan Al-Quran, bukan sebab diturunnya Al-Quran sebagaimana yang sering dijelaskan dalam tafsir. Misalkan dalam kisah Nabi Adam dan alaihissalam dan Siti Hawa serta urusan mereka ya, serta hubungan mereka dengan iblis sejak penciptaan hingga turunnya sugi yang diulang beberapa kali dalam Al-Quran terhadap banyak pengajaran dan nasihat yang nyata dan tersembunyi, dan mengingatkan kita pada begitu banyak kurang spiritual dan banyaknya sifat-sifat seitani yang dikenalkan kepada kita ya, serta banyak pelajaran mengenai kesempurnaan jiwa, ilmu kemanusiaan yang diperkenalkan kepada kita ya, sementara kita lalai wa nahnu anhu ghafiluna, dan kita lalai dan itu, jadi kita tertarik pada kisahnya dan lupa pada pelajarannya ya. Jadi wabil jumlah secara umum, singkatnya kitab Allah adalah kitab wa kitabul ma'arif al-akhlaq, kitab ma'arif ya, ilmu ma'rifat ya dan akhlak, dan menyuruh ila sa'adah wal kamal, menyeru kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Jadi setiap ayat itu adalah obat ya, bukan resep. Jadi setiap ayat itu obat, jadi bukan resep yang kita mencari sibuk dengan kita kita menganggap itu resep yang masih harus dicari obatnya di tempat lain ya. Jadi setiap ayat sendiri itu adalah resep atau obat, bukan resep,
obat yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan kesempurnaan. Ya. Ya. Jadi banyak tafsir itu masih mungkin belum katanya, atau mungkin banyak orang yang belajar itu seringkali tidak menyentuh intinya, ya, bagaimana mengantarkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tafsir yang mungkin ya juga termasuk tafsir kalau orang fokus pada hal-hal yang begitu kognitif seperti itu, ya, maka ya itu mungkin tidak sesuai dengan tujuan di Al-Quran, ya. Itu katanya termasuk yang disebut dalam surat Al-Kahfi, ya, ya, mengira bahwa orang sudah, ya, kita mengira sudah belajar banyak, ya, sudah melakukan perbuatan tapi sebetulnya melakukan perbuatan baik tapi sebetulnya melakukan perbuatan yang sia-sia, ya. Ya, itu problem kita, saya kira, ya. Ya, ini juga kadang berlaku juga di ilmu umum, ya. Jadi orang lupa tujuan belajar ilmu dan terjebak pada hal yang aksidental, yang sekunder. Ya, ya, sebagaimana disebut dalam ayat, ya, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah, ya, apakah perlu akan kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sesat, ya, atau sia-sia perbuatannya dalam dunia. Hum yahsanuna nahum yuhsinuna sun'a, dan sedangkan mereka mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya, ya, termasuk di sini tadi itu termasuk yang itu, ya, mengejar pahala, ya, dan seterusnya tadi sudah singgung, ya. Terus, ya, jadi yang penting itulah akhlak, ya. Akhlak ini pengertiannya adalah sudah kita akhlak, ya, sekali lagi secara bahasa itu adalah ya, sifat-sifat yang spontan, ya, yang yang tumbuh dalam jiwa yang sudah menjadi karakter, ya, itu akhlak. Jadi termasuk, ya, bukan hanya akhlak itu bukan hanya kesabaran yang begitu-begitu, ya, buat baik dan seterusnya, tapi juga termasuk tawakal, misalkan, termasuk tauhid, pokoknya sifat-sifat yang yang sifat-sifat batiniah itu semuanya terkumpul dalam akhlak. Jadi sebetulnya tujuan kemanusiaan, ya, tujuan Al-Quran di dalam hal ini itu adalah memperbaiki akhlak dalam pengertian memperbaiki jiwa, ya. Jadi sehingga secara spontan orang itu jiwanya bagus, ya, secara pada dirinya terkumpul sifat-sifat dan karakter-karakter yang baik, yang tidak mudah lepas. Ya, ibadah tujuannya seperti itu, supaya tauhid itu tadi tauhid fi'li, sifati dan dzati itu
mengakar dalam diri seseorang, yang menjadi bagian yang eksistensial pada diri seseorang. Ya itu, nah kalau orang bisa seperti itu, maka dia mencapai kebahagiaan yang yang sejati ya. Nah, kalau pahala misalkan bahagia enggak, ya bahagia juga, tapi itu sifatnya kebahagiaan yang aksiden ya. Jadi ketenangan, kebahagiaan sejati itu adalah tadi itu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau di akhirat diwujudkan dengan surga liqa ya, bukan surga yang makan minum ya. Tapi kalau kita sudah masuk surga makan minum pun itu sudah alhamdulillah ya. Ya, jadi dalam hal ini ya kita perlu juga belajar akhlak ya, mengenai ujub ya, bahwa kita sebagai, bahkan diingatkan bahwa kita tidak boleh ujub, bahkan sebagai pengikut Ahlul Bait sudah merasa selamat dan seterusnya ya, punya hak khusus, harus dikasih privilege misalkan dan seterusnya, itu semua termasuk ujub. Jadi maka ya kita tetap tetap waspada terhadap ujub, tapi juga jangan lupa sama tujuan-tujuan ini semua tadi ya. Ya. Oke, terus selanjutnya jadi aspek-aspek lain ya yang aksiden tadi itu, balaghah dan seterusnya, itu adalah mungkin ada juga sisi sains dari Al-Qur'an ya, yang sering ya orang sekarang ini yang sering diperhatikan ya, sering sekali mendapat perhatian dari para ya orang-orang kayak kita ini yang berkecimpung dalam sains. Itu harus dipandang sebagai undangan ya, sebagai pembuka, sebagai penarik perhatian menuju tadi itu pada kebahagiaan. Dan mufasir yang mengambilkan poin-poin ini dan tidak memperdulikannya ya, fal mufassiru alladzi yaghfulu an hadhil jihah, dan atau ya berpaling dari pandangan-pandangan itu ya, sebenarnya mengabaikan tujuan Al-Quran dan tujuan utama dari ditentukannya Al-Quran ya. Ya dulu kita itu pada tahun-tahun ketika Bapak masih itu sangat populer ya, mungkin sekarang masih juga, bahwa temuan-temuan ilmiah dalam Al-Quran ya macam-macam kita sudah tahu semua ya. Dan jadi ini semua adalah kesalahan besar ya, yang telah menghalangi umat berabad-abad untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang mulia, dan telah menutup jalan petunjuk. Jadi kadang-kadang kalau orang fokus begitu, bahkan untuk sains gitu, meyakini terus mengira bahwa sudah memahami Al-Quran ya. Ya seringkali memang begitu. Lupa bahwa tujuannya tadi itu untuk bahwa itu semua harus dalam kerangka tadi itu untuk kedekatan ya, untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, secara real itu adalah meningkatkan tauhid fi'liyah, sifatiyah dan dzatiyah ya. Ya apalagi kalau terserang ujub itu ya, merasa sudah memahami Al-Quran atau merasa sudah berislam dengan
memahami atau menemukan ayat-ayat misalkan yang berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan dan seterusnya ya, atau juga yang lain-lain mengenai sejarah atau apapun ya, lupa untuk memperbaiki diri ya. Hadza wal khata'u alladzi ada kesalahan ya yang terjadi pada masyarakat muslimnya mundu ya sejak lama ya, mundu kurun minal istifadati minal Qur'ani syarif wasadda, dan menahan dari jalan hidayah dari manusia. Wala budalana, maka hendaklah kita ya, hendaklah kita anna khudal ya, hendaklah kembali mengambil tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Kitab ini adalah dari kitab yang dinyatakan oleh Al-Quran itu sendiri ya, ya. Jadi bahwa pengarang buku adalah lebih tahu dengan tujuan kitabnya sendiri ya. Jadi marilah kita melihat apa yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengenai urusan dengan Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala ya, lianna idza nadarna ila ma qala hadzal munasif ya, hadzal ya masnaf ya, hadzal misnaf atau masnaf fima raja ila syu'uni al-Qur'an nara annahu yaqul. Jadi dalam hal ini Allah berfirman, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an sendiri bahwa kitab ini adalah kitab petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi poinnya adalah takwa dan petunjuk ya. Dan fa'arafa hadzal kitab kama kitabul hidayah, maka kita mengenal, maka dikenalkan ya, fa'urifa hadzal kitab, hadzal kitab ya, maka kitab ini dikenalkan sebagai, atau fa'arafa, atau Allah mengenalkan kitab ini sebagai kitab hidayah. Nara annahu fi suratil dan mungkin juga diulang-ulang ya dalam beberapa kali dan banyak kali ya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an maka apakah orang-orang itu mengambil peringatan. Dan mungkin wa nara annahu yaqul, dan Allah juga berfirman, wa anzalna ila dzikri litubayyinu ya linnasi ma nazala. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan mereka, agar mereka memikirkan. Ya. Dan kami telah turunkan ila dzikri. Oke. Wa nara nahu, dan kita juga melihat ya ini adalah ya kitabun
Ini lupa ya bacanya gimana ini, takut salah. Ya, terjemahnya adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah ya, agar mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya, waliyadzakaru ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal ya, ulul albab dapat mengambil pelajaran ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain ya mungkin kita kalau orang awam nih ya kayak ya kita ini nggak tahu maksudnya ya apa yang dimaksud ini semuanya tadi, dan makanya kita perlu belajar dari orang-orang semacam Imam Khomeini bahwa ini maksudnya itu adalah supaya orang tidak lalai bahwa ini adalah kitab hidayah ya, bukan kitab sains, bukan kitab sejarah, bukan kitab tadi balaghah misalkan ya, walaupun aspek-aspek itu semua Al-Quran itu merupakan sesuatu juga yang agung. Dan wabil jumlah laisa maksuduna ya min hadzal bayani intiqadi litafasir, dan secara umum bukanlah maksud kami itu untuk mengkritik para tafsir-tafsir itu ya, karena setiap penulisnya fa inna kulla wahidin minal mufassirin tahmilul masyakil katsirah ya, karena ya setiap para penafsir itu sudah menerima ya, sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh lah, dengan masyakoh ya, dengan banyak beban. Dan banyak tahap ya, capek ya, sudah bersusah payah untuk menyusun tafsir ya itu maka semoga Allah memberkati mereka ya. Falillahi ya, semoga Allah memberi pahala ya pada mereka semua. Kami hanya bermaksud bahwa pintu harus dibuka untuk orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab ini ya. Tujuan kami adalah untuk agar orang-orang mengambil manfaat dari kitab itu ya, dari tujuannya yang awal ya, tujuannya yang utama tadi itu. Dan kitab ini itu ya, ini satu-satunya ya penuntun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, kitab ini sekali lagi itulah satu-satunya ya penuntun menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kebahagiaan yang sejati ya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini satu-satunya ya harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya ya. Kalau masalah sains, masalah apa itu kan banyak buku yang mengajarkan itu semua. Nah, Al-Quran sebagai kitab satu-satunya untuk hidayah nanti itu, untuk disiplin mendidik jiwa tadi itu, maka ya itu jangan sampai itu dilalaikan ya. Hendaklah para ulama ya, jadi ya satu-satunya penghubung antara makhluk dengan pencipta ya. Jadi sudah nggak ada kitab seperti Al-Quran itu, pegangan yang kuat, tali yang kokoh untuk berpegang pada Allah Subhanahu wa taala ya. Adalah para ulama yang menulis tafsir bab ini. Selanjutnya
Ya, jadi dan selanjutnya jadi adalah para ulama yang mufasir yang menulis para tafsir baik dalam ini dari sini di sini dalam Persia dan Arab ya, yang maksudnya juga tentu dalam berbagai bahasa untuk menjelaskan pengajaran instruksi dan pengajaran menekankan pada aspek akhlak ya, menekankan pada fungsinya untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan cara berhubungan antara dengan pencipta ya, yaitu perpindahan dari darul hurur ke darul surur wal khulud ya, rumah kebahagiaan dan kebahagiaan. Ya. Ayakuna tafsirihi farisian warabian yakuna maksuduhum ya hijrah min darul hurur ya darul hurur ke darul khulud ya. Jadi untuk mengingatkannya supaya kita tidak terlupa dari rumah hurur, rumah dunia ini, kepada surur ya, darul rumah kebahagiaan dan yang kekekalan, yaitu ya akhirat dan kehidupan akhirat yang kekal ala nahwi sesuai dengan apa yang tersimpan dalam kitab yang mulia ini. Dan fasahibul hadal kitab, dan pengarang kitab ini bukanlah bukan wasakaki ya, sakaki wasai, maksudnya bukan kefasihan ya, dan bukan retorika, dan bukan dan juga bukan ya, ini supaya kita tahu aja ya, bukan walaisa huwa si bawai wal khalil ya. Si bawai itu maksudnya ini kalau sali bawah itu nggak salah ahli nahu ya, yang tujuannya itu bukan urusan tata bahasa dan sintaksis, juga bukan dan seterusnya ya. Walaisa mas'udi wa benar hal khalkan ya. Juga bukan mas'udi khilkan ya. Yang ini maksudnya ini adalah beliau ini ada ahli sejarah ya. Jadi bukan kitab sejarah. Juga kitab ini bukan wal kitab laka laisa, bukan kitab laisa ka asom Musa ya, bukan kitab semacam tongkat Nabi Musa ya, yang dipakai untuk tujuan-tujuan yang mungkin maksudnya tujuan-tujuan simsalabim gitu ya. Juga bukan ya, karena kita mungkin kadang-kadang begitu ya. Juga bukan balai wabiyatil atau tangan putih Nabi Musa ya, atau tiupan Nabi Isa alaihissalam ya, yang menyiapkan menghidupkan orang mati ya. Ya kadang-kadang kan kita begitu ya, mencari ayat-ayat tertentu untuk penyembuhan penyakit lahiriah. Ya. Dan
ya itu semua ya itu ya mungkin kalau itu kejadian ya itu harus dianggap sebagai pembuka ya seperti tadi itu. Ya mungkin kita punya ayat tertentu untuk mendatangkan rezeki misalkan ya, untuk ayat tertentu juga untuk penyembuhan atau apa yang gitu-gitu. Nah, ini apa namanya? Jadi atau apa perlu mukjizat untuk membuktikan kenabian semuanya yang tadi. Jadi kitab ini harus dipandang sebagai kitab yang untuk menghidupkan hati, menghidupkan kehidupan abadi ya, dengan kehidupan abadi dari ilmu ketuhanan. Wa hadzal kitabullah yad'u ila syu'unil ilahiyah jalla wa ala ya. Untuk kehidupan yang ilahi, yang adil ya, yang gitu-gitu ya. Jadi begitu. Jadi maksudnya kalau kitab itu memuat Al-Quran di semua ada di dalamnya, itu adalah yang berkaitan dengan hidayah ya, berkaitan dengan petunjuk. Maka jadi mufassir, fal mufassiru la budda, maka para mufassir harus mengajarkan kitab ilahiyah ini ya. Harus ya mengajarkan urusan ilahiyah ini kepada orang-orang dan harus merujuk tafsirnya untuk mempelajari urusan-urusan itu agar ya para kita ini yang belajar ya, orang-orang yang belajar bisa mencapai manfaatnya ya. Ya jangan sampai ini ya, hatta tatahassalu ya, hatta tatassila istifad minhu istifadatu minhu, sehingga orang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Dan jadi wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khusara ya. Jadi bagi orang-orang yang zalim itu adalah kerugian, dan bagi apa? Dan Al-Quran diturunkan untuk syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi ini maksudnya barangkali ya, sifat dalam hal hidayah, kebahagiaan yang sejati ya, bukan kebahagiaan yang aksidental ya. Jadi kalau sembuh penyakit, misalkan kita menyembuhkan penyakit melalui Al-Quran, itu yang mungkin bisa jadi ya, tapi itu adalah yang aksidental ya, mungkin semacam apa ya, promo lah ya untuk menarik. Nah, tapi tujuan yang sebenarnya itu adalah bukan itu ya, melancarkan rezeki dan seterusnya ya. Jadi maka fa ayyu khasirina, maka kerugian mana yang lebih besar dari kitab membaca kitab ilahi ini, mundu salasina wa arba'ina, selama 30 atau 40 tahun ya, dan merujuk tafsir akhir, namun kita tidak mendapatkan tujuan yang sejatinya ya. Rabbana dzalamna husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Ya, Imam menutup bab ini dengan doa ya, semoga Allah mengampuni kita dan memberi rahmat kepada kami ya, karena ya kami sudah termasuk orang-orang yang merugi ya. Jadi maksudnya ini sekali lagi ini adalah buku akhlak ya. Ya bukan berarti orang yang sudah membaca rutin, misalnya yang ngaji rutin atau yang belum ngaji harus ngaji, membaca dulu ya, ya harus tetap membaca. Nah ini kalau karena membaca dan saya tidak bisa ngambil hidayah, lebih baik nggak membaca, bukan begitu ya. Ini kitab akhlak, jadi membaca dan diteruskan dengan
akhlaknya ya, dengan apa maknanya. Yang belum rutin membaca harus membaca ya. Jadi aksidennya dulu, jadi kalau manfaatkan, memberatkan di tangan, terus kemudian iramanya bagus, bahasanya bagus, terus menemuinya seperti tadi hal-hal kebenaran sains yang dalam Al-Quran atau apapun yang lain, atau hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat, terus kita temui dengan ayat-ayat ketuhanan, dan itu semua jangan berhenti ya gara-gara kok nggak ada hidayah, bukan begitu maksudnya ini. Jadi sekali lagi untuk kita yang awam gitu, yang aksiden itu masih perlu ya, tapi jangan sampai kita terperangkap dalam yang aksiden itu ya. Kalau mau cari ayat-ayat tertentu untuk rezeki atau untuk kesembuhan atau untuk tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi atau lahir ya silahkan ya, itu tidak diharamkan sepertinya ya. Tapi itu harus disadari bahwa itu adalah tujuan antara ya, barangkali seperti juga peringatan hari besar misalnya, atau Asyura atau yang lain ya. Allah atau hadis-hadis banyak memberi berita mengenai pahalanya ya. Ya sekali lagi bukan berarti terus karena kita terus tidak memperingati hari besar begitu, enggak. Jadi itu pahalanya ya terus diteruskan pada hal-hal yang lebih yang lebih tadi itu, yang lebih tujuan yang lebih yang lebih tepat, yaitu hidayah ya, karena para maksumin adalah padanan dari Al-Quran ya, penyerta dari Al-Quran. Itu ya, ada komen? Ya. Cara dapat manfaatnya dengan apa? Belajar tafsir aja. Ya dengan tadi itu ya, mengikuti apa yang diminta ya oleh Al-Quran. Untuk melakukan itu misalkan kalau dalam sekarang ya, misalkan katakanlah ya Palestina misalkan yang membela itu, jadi tetap aktif ya mengikuti itu, membela umat Islam misalnya ya, keadilan kan yang penting, itu yang ditekan oleh dalam Al-Quran, atau persaudaraan dalam Muslim misalkan ya. Al-Quran memerintahkan itu ya, tetap misalkan qul huwallahu ahadnya ya, tetap memperdalam tauhid secara rasional, terus meningkatkannya menjadi zikir dalam hati dan seterusnya, berdalam begitu ya. Jangan berhenti misalkan kalau baca la ilaha illallah masuk surga, ya udah baca la ilaha illallah aja terus selesai, terus tidak berusaha memperdalam maknanya, hal-hal yang seperti itu. Jadi semua aspek ya dalam yang disinggung dalam Al-Quran kita perlahan-lahan ya, ini nggak bisa sekaligus. Ya itu tentu saja perjalanan memperbaiki akhlak itu adalah perjalanan seumur hidup, kan nggak selesai. Ya begitu. Ya maka ya itu memang kelihatannya nggak mudah ya, memang nggak mudah. Tentu saja menjadi manusia sempurna itu nggak mudah ya, tapi tadi perlu diusahakan, perlu tapi jangan sampai tidak berharap ya. Jalan itu insya Allah kalau sungguh-sungguh ada, kalau sungguh-sungguh insya Allah akan memberi jalan.
Ya barang itu wallahu alam ya. Ya semoga Allah dapat membantu kita yaitu tetap bertawasul, tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi petunjuk. Ya memang memperbaiki hati itu ya sedikit demi sedikit ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut kepada beda ya. Ya kita sampai ya, mungkin kita ulang sedikit di sini. Ini pasal ke-11 ya. Jadi jiwa ya ya kemarin kultu ya jawaban ketika kan ada ada keberatan bahwa jiwa manusia bersifat kekal padahal padahal dia adalah bertentangan dengan hal yang kita alami ya. Kita ya menyatakan jiwa itu berubah ya kan. Maka jadi jawabannya adalah ya fakultu huwa kadzalik. Memang seperti itu bahwa jiwa itu berubah secara perlahan-lahan seperti tadi itu ya. Karena apa? Karena jiwa itu an-nafs al-mujarradan dzatan wala la fi'lan. Karena jiwa itu adalah imaterial secara zat, bukan secara fi'lan ya, bukan secara perbuatan. Fi'lan itu bisa berarti aktual, juga berarti secara perbuatan ya. Kayaknya di sini lebih tepat itu perbuatannya. Artinya jiwa itu ketika berbuat dia sifatnya seperti materi dan dia butuh materi dan berinteraksi dengan materi ya. Ya jadi kalau orang kita berperang itu ya, ya pakai materi, pakai tangan, pakai pakai bom, pakai apa ya gitu. Nah nanti dari efek materi nanti ada efek non materinya ya. Faya litajarudiha dzatan ta'akul dzatuha bil fi'li. Maka karena keimaterialannya secara zati ya, secara esensial, dan bil fi'li dia bahagia litajardia dzatan ta'akulan dzataha bil fi'li, maka secara dengan kemampuannya secara zat dia mengintelijensi dirinya sendiri secara aktual ya. Ya, karena dia material maka dia mengenal dirinya sendiri ya. Ta'akul dzataha ya, maka kita mengenal diri kita sendiri kan ya, zat kita sendiri bil fi'li, secara aktual. Bil fi'li kita tahu mengenai diri kita sendiri ya. Oke, ya kan. Jadi sebelumnya sudah disebut bahwa yang mujarrad itu mengenal dirinya sendiri ya. Kalau benda mati enggak, ya material itu enggak mengenal dirinya sendiri, sudah disebutkan sebelumnya ya. Lakinna ta'akulaha fi'lan, karena keterikaitannya secara aktual dengan badan menyebabkan dia karena keterikaitannya dengan badan maka dia secara bertahap menuju aktual secara bertahap ya.
dengan berbagai kesiapan yang berbeda-beda. Bihasbi istidadatil mukhtalifah, dengan kesiapan yang macam-macam, macam-macam kesiapan. Maka ketika sudah menjadi immaterial secara sempurna, yaitu ketika kita meninggal, maka dia memperoleh faidha tajarudan taman walam yastaghil tadbirul badan, ya. Dan ketika dia sudah menjadi immaterial sempurna dan tidak disibukkan dengan mengurus badan, ya, yang mengurus badan itu nafs, ya. Dalam filsafat yang menyebabkan sebab dekat, ya, sebab jauh tentunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dekat bahwa darah mengalir misalkan, ya, mata melihat, dan seterusnya, itu adalah nafs, ya. Sistem dalam tubuh ini dikendalikan oleh nafs. Tapi tidak dengan itu, ya, tidak dengan dengan ilmu, ya, tidak dengan pengetahuan. Jadi nafs kita secara tidak sadar sebetulnya, secara tidak dulu kita sudah bicarakan macam-macam sebab, ya. Yes, nafs kita mengendalikan badan kita tidak secara tidak dengan mengetahui. Maka dia akan memperoleh hasolat laha jami'ul ulumil hasilan bil fi'lil ijmali. Maka dia akan memperoleh seluruh pengetahuan secara ijmal, ya. Dan dia watasiru aklan mustafadan bil fi'li, dan maka dia menjadi akal yang mustafad, ya. Akal mustafad itu dia memperoleh pengetahuan apa yang mungkin untuk diperoleh. Jadi tidak memperoleh semua, tapi memperoleh apa yang mungkin diperoleh. Ya. Dan wa ghairu khafi, ya, tidak tersembunyi, tidak tersamar, ya. Artinya jelas bahwa dalil wahada anna hadal burhanu innama yajri fi zawatil mujarradatil jauhariyah. Ini adalah berlaku untuk yang zat yang non materi, yang johari, ya, yang johari, yang substansial, ya, yang yang mandiri, ya, bukan yang aksiden, ya. Jadi nafsu itu kan mandiri, ya, dia tidak menempel pada sesuatu. Adapun yaitu yang allati wujuduha linafsiha, ya, yang keberadaannya adalah untuk dirinya sendiri, ya. Jadi nafsu kan ada untuk dirinya sendiri, ya. Wujud wujud yang maujud linafsiha, ya. Dan ada wujud yang untuk yang lain, yaitu a'rad. A'rad itu adalah sifat yang dia menempel ke yang lain, ya. Dan wa amma a'raduha allati wujuduha li ghairiha, ya, a'rad yang wujudnya untuk yang lain, wala, maka tidak demikian, ya. Fala, ini koma ya di sini. Bal akilulaha maudu'atuha, ya. Maka yang akil itu adalah maudhu'nya, ya, yang ditempeli oleh
maudhu itu artinya subjek ya, yang ditempeli oleh sifat tadi yang akil ya. Ini pasal ke-11. Nah, ini pasal terakhir dari marhalah ke-12, yaitu tentang ilmu khuduri ya. Wal fasilu tsani asyar fi ilmil khuduri wa annahu la yahtasu bi ilmi syai'il bi nafsihi. Ya, jadi ilmu khuduri itu yang kita miliki itu tidak hanya tentang diri kita sendiri ya kan, kita kan punya ilmu khuduri tentang yang lain. Nah, ini dibahas ya. Ya, qad taqaddama, sudah dijelaskan sebelumnya, anna jawahiral mujarradata litamamiha wa fi'liyatiha hadiratun fi nafsiha li nafsiha, bahwa sudah dijelaskan sebelumnya bahwa substansi material karena kesempurnaan dan aktualitasnya, maka dia hadir dalam dirinya sendiri. Artinya setiap kita tahu bahwa diri kita ada. Bahya alimatan binafsiha, bahya alimatan binafsiha ilman khudurian, dia mengetahui dirinya sendiri dengan secara ilmu khuduri ya. Fahal, apakah, maka timbul pertanyaan ya, fahal yahtasul al ilmu khuduri bi ilmi syai'in bi ilmi syai'i bi nafsihi, au ya ummuhu wa ilmul illati bi ma'luliha idza kana mujarradaini wa bil aks ya. Apakah dia tahu secara khuduri mengenai sesuatu ya, mengenai sesuatu yang lainnya, binafsi, tentang dirinya, terhadap dirinya sendiri. Apakah ilmu ini ada terbatas ya tentang tentang dirinya sendiri ya, apakah khusus pengetahuan khudurnya itu terhadap dirinya sendiri atau umum atau mencakup ya, yang umum bahasa Arab ya, amma yang umum, atau mencakup atas ilmu illati bima'luliha, atau dia mencakup ilmu tentang illah terhadap akibatnya. Idza kana mujarradaini bil aks, apakah dia juga mencakup ilmu tentang maklulnya, tentang akibatnya, kalau keduanya mujarradan, kalau dua-duanya ya tentang ilah dan maklulnya itu mujarradan wabil aks, atau sebaliknya, atau juga maklul terhadap ilahnya. Jadi singkatnya begini ya, apakah kita misalkan ya tahu mengenai penyebab kita dan tahu akibat kita ya, apakah kita tahu tentang apa-apa yang kita akibatkan, dan kita juga tahu apa-apa yang menjadi penyebab kita ya. Wabil aks itu yang apakah kita sebagai maklul, sebagai akibat juga kita tahu penyebab kita, kalau kedua-duanya mujarrad ya. Ya, sebab kita yang mujarrad apa? Yang non materi. Ya, akibat efek-efek dari amal kita ya, itu kan mujarrad ya. Penyebab kita itu apa? Ya, penyebab kita yang
sebab ultimate ya, sebab awal ya, sebab tertinggi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa tahu Allah Subhanahu wa taala secara huduri? Kalau orang tua gimana? Apa kita tahu enggak? Orang tua kita kan hubungannya itu materi ya. Jadi bukan sebab yang non materi. Jadi ini yang dimaksud adalah ilal maklul yang kedua-duanya immateri. Allah immateri, kita nafs kita immateri. Kita immateri, amal kita immateri. Kalau terhadap anak ya hubungannya itu ada sisi materialnya ya. Jadi tidak termasuk yang dimasalahkan di sini. Jadi ini adalah yang dibicarakan di sini adalah kedua-duanya non materi ya. Apakah ilmu kita misalkan ya, nafs kita mencakup ilmu tentang Allah dan mencakup ya, termasuk sebab non materi kita adalah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga sebaliknya ya. Jadi sebaliknya ya Allah tahu apakah ya tadi ilal maklul dua-duanya ya. Maka di sini ada dua pendapat ya. Al-masya'una alal awal. Kaum masya'un, masya'iyah ya, kaum Baribatetik berpendapat yang pertama dari artinya tidak tahu ya. Jadi ilmu orang berarti berpendapat bahwa yang non materi itu tidak bisa tahu sebab dan akibatnya secara huduri ya. Yang dibilang ini secara huduri ya. Wal isyraqiyun dan isyraqiyun ya, Isyraqin Surawardi ya, dan Al-Mas'un Ibnu Sina dan seterusnya ya. Isyraqiyun al-Tsani wa huwal haq, dan para iluminasionis berpendapat yang kedua bahwa bahwa kita bisa tahu Allah Subhanahu wa taala dan tahu efek-efek kita yang non material secara huduri, wal haq, dan pendapat inilah yang oleh Alamah dibenarkan ya. Jadi kita tahu bisa secara huduri pada Allah Subhanahu wa taala dan efek dari amal-amal kita ya. Wadzalika dan ini lianna wujudal ma'luli kama taqaddama rabitun liwujudil illah. Karena wujud akibat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya terikat ya secara rasional, secara robit terhadap wujud illah ya. Maklul secara robit terikat pada wujud ilah. Jadi kita ini secara robit keterikatan yang sifatnya robit ya, rasional terhadap eksistensinya. Jadi seperti gambarannya mungkin katanya keterikatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti keterikatan matahari, cahaya matahari terhadap matahari, cahaya terhadap sumbernya. Jadi seperti itu ya, keterikatan robit. Jadi katanya kullu syai' ada ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajha. Di situ kalau ya
tahu bahasa Arab, halikun, segala sesuatu halik, hancur ya, kecuali Allah. Nah kalau dalam saya belum cek ya, tapi katanya dalam tafsir di Departemen Agama, halikun di situ akan hancur ya, segala sesuatu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi secara secara bahasa di situ pakai isim fa'il ya. Halikun itu artinya sesuatu ya, halikun itu karena sifat ya. Kira-kira kalau bahasa Arab itu ada isim fa'il ya. Jadi misalkan doroba itu memukul ya. Kalau dia yang lalu memukul doroba, kalau dia akan memukul ya deribu. Kalau dia tukang pukul selalu memukul, itu doribun, pakai isim fa'il. Nah itu pakai halikun. Jadi kalau doribun itu ya namanya tukang pukul, sukanya dia memukul aja. Kalau dia nggak memukul, pas ini dia lagi ada sebab kenapa dia nggak memukul. Pokoknya dia memukul terus. Nah kalau halikun juga begitu. Halikun itu bukan nanti hancur, tapi yang sebelumnya halik, sekarang halik, yang akan datang juga halik. Itu halik, makna halik. Jadi itu robit. Robit itu ya itu barangkali itu sedikit menerangkan makna robit ya. Jadi wujud yang begitu terikat dengan, jadi namanya kita ini sebagai makhlul itu ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Al-Quran bilangnya seperti itu, dan filsafat menyebutnya wujud robit, wujud yang keterikatannya itu ya seperti itu, ya sangat kuat dengan penyebabnya ya. Qaimun bidzati ghairul mustaqilun ghairu mustaqilin anhu ya. Dia qaimun bi. Jadi dia ada ya, berdiri dengan karena ada penyebabnya tadi itu, karena maklulnya eksis. Karena ilahnya eksis. Qaimun bi itu maksudnya karena ilahnya eksis ya. Jadi maklul itu qaim ada karena ilahnya masih eksis. Hubungannya beda dengan rumah dengan tukang ya. Tukangnya sudah meninggal, rumahnya masih eksis. Kenapa? Ya karena tukang itu bukan ilah tamah ya. Ya ilah, bukan di antara ilah tamah ya misalkan batu bata ya. Kalau batu bata di antara Jadi ilah masih ingat ya, ilah itu ada sifat, ada penyebab luar, ada penyebab dalam. Bahkan penyebab dalam itu bukan sebab sempurna ya. Kalau penyebab dalam aja ya, ilah internal itu, penyebab internal itu misalkan batu bata kita ambil ya rumahnya hancur ya kan. Ya ilah tamah itu lebih dari itu ya. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Maka fa idza kana mujarradaini hadirun bitamami wujudi inda illatihi. Maka kalau keduanya bersifat imaterial, maka akibat itu hadir di hadapannya dengan seluruh sebabnya ya. Kalau imaterial begitu, kalau material enggak ya. Itu kenapa? Nah kita sering menggambarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hubungan imaterial. Padahal dengan hubungan material ya. Maka kita sudah membayangkan bahwa ketika Allah sudah mencipta kita, maka kita bisa mandiri. Ya, kita lupa bahwa wujud kita itu adalah wujud yang imaterial ya.
dan hubungan kita dengan Allah SWT ini hadir dengan seluruh eksistensinya di hadapan sebabnya, ya, begitu ya, tanpa ada la hailun, ya, la haila, ya, sorry, la haila bainahuma, tidak ada sama sekali penghalang antara keduanya. Ya, misalkan ada ayat aqrabu itu lebih dekat dari urat lehernya itu ya, atau yang lain-lain. Nah, itu kira-kira menggambarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa huwa binafsi wujudihi maklumun, ya, laha ilman huduriyan. Maka dengan sendirinya akibat itu diketahui oleh penyebabnya dengan ilmu huduri, ya, begitu. Jadi kalau di dunia imateri, sebab akibat itu relasinya rabit dan secara huduri, ya. Nah, tapi kenapa Allah tidak hadir secara huduri di kita, ya, kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, ya, itu karena kita lalai gitu. Tapi sebetulnya Allah secara hadir, ya. Makanya kalau kita terikat begitu kuat dengan materi, ya, kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang enggak begitu kerasa tentu saja, ya, gitu. Ya, begitu. Ada komen ini mengenai ilmu maklum. Jadi kita dengan demikian lebih memperhatikan aspek yang non materi, ya. Materi itu lemah. Jadi secara fisika sebetulnya materi juga nggak benar-benar ada, ya. Nggak tahu secara fisika kan itu kalau atom itu kan berapa persen yang kalau atom kita anggap kelereng, jadi satu kelereng itu ruang kosongnya berapa persen yang diisi oleh elektron dan proton. Itu elektron dan proton pun itu juga elektron itu juga kalau dilihat lagi itu juga bukan kayak kelereng, ya. Jadi sebetulnya materi itu nggak ada amat. Nah, kenapa mata kita melihat materi itu ada, ya karena mata kita bekerja pada gelombang yang lebih yang lebih panjang dari dari yang diameter atom atau apalah yang gitu, sehingga kita melihat atom itu seperti pecah, ya, kelihatan. Ya, oke, ada komen. Jadi sebab imaterialnya gimana hubungannya? Ya, jadi untuk substansi-substansi yang imateri, hubungan sebab dan akibat atau akibat dengan sebabnya, hubungan bolak-balik itu secara huduri. Jadi kita ini hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu secara huduri, ya. Jadi pengetahuan Allah terhadap kita itu huduri, ya, nggak tanpa perantara. Dan begitu juga sebaliknya, itu bisa, tapi yang sebaiknya perlu usaha, ya. Perlu kita untuk melakukan sesuatu supaya imaterialitas kita sempurna. Nah, kalau imaterial kita sudah sempurna, apakah kita meninggal, apakah dengan cara-cara tertentu di dunia ini sehingga kita bisa melepaskan diri kita dengan hubungan kita dengan materi, maka
kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu akan secara khuduri ya di hadapan kita. Jadi tauhid itu merasakan hubungan itu ya, hubungan yang robit tadi itu ya, hubungan Allah kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu kalau bisa sebaliknya ya, hubungan kita sebagai makhluk terhadap sebab Allah Subhanahu wa taala itu dihadirkan secara khuduri, yaitu dengan sholatnya. Kalau sholatnya bisa khusyuk, bisa melepaskan kita dari hal-hal yang sifatnya materi. Jadi kalau alam mahfisa itu alam hayal kita ketika sholat itu masih melayang-layang pada urusan-urusan yang urusan itu kan pasti materi kan. Ya maksudnya ya kebanyakan urusan materi atau terkait dengan materi, maka ya kita Allah tidak akan hadir dalam diri kita secara Allah tidak hadir dalam diri kita secara khuduri ya, secara khusuli mungkin ya. Khusuli artinya, tapi secara khusuli itu kan nggak begitu terasa ya secara rasional gitu. Ya ini konvergen ya, akhlak dengan filsafat dengan Al-Quran satu arah, saling mendukung. Begitu. Jadi dirasakan dalam hati itu penyebabnya. Ya, dirasakan dalam hati, dihadirkan. Maka ya mulai dari itu, jadi ketika mulai dari wudu ya, masih diingat ya bab wudu dulu itu. Ya mungkin nanti itu ada musola itu mungkin kita Indonesiakan ya, bisa di Indonesiakan lewat itu, terus dibaca-baca lagi ya. Ketika wudu itu sudah kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan kan dalam salah satu doa wudu itu ketika melihat air itu adalah baca itu ya, alhamdulillahilladzi jalal ma'a tahura walam yaj'al lahu najasa ya. Segala puji Allah yang telah menjadikan air ini suci dan tidak menjadikannya najis. Menjadikan air itu suci itu bukan perkara yang mudah ya. Jernih, suci sebagaimana air yang kita nikmati sehari-hari itu bukan perkara yang mudah kan. Dan kita mendapatkan ya almost free ya, hampir gratis. Mungkin perlu sedikit pompa aja dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati gitu, kita hadirkan nikmat-nikmat itu mulai. Jadi mulai saat wudu kita sudah mulai kita hadirkan ubudiyah itu ya, jiwa ubudiyah. Ya makanya jangan buru-buru, jangan itu ya. Ya kita pakaian kita ingat lagi dulu itu ya, mulai dari tempat dan seterusnya, itu pengantar-pengantar itu semua ya tidak cukup ya. Memang belajar akhlak itu ya seumur hidup ya. Kalau lupa dibaca lagi, dihadirkan lagi supaya ilmu akhlak itu menjadi huduri ya, menjadi bagian yang eksistensial. Jadi memang sebetulnya tujuan agama ini akhlak ya, memperbaiki jiwa. Jadi hal-hal yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang sifatnya fikih itu ya bisa dibilang aksiden ya, pengantar. Jadi kalau ya fikihnya harus benar, jadi fikihnya benar tapi jangan berhenti pada fikih gitu. Jadi setelah fikihnya benar,
ya. Terus kita fikih itu kayak sambil lalu ya, sudah otomatis. Terus fokus pada aspek yang maknawinya. Itu dilakukan pada semua ibadah, terutama dalam sholat. Ya, kalau sulit ya itu bertawasul dan mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya oke. Kasih. Ya karena yang beribadah itu bukan hanya potensi batin, ya potensi lahir juga harus ada ibadahnya. Ya kita tadi itu jiwa kita berbuat dengan apa? Dengan lahir, menggunakan apa? Perantara jasad. Oke, baik kita tutup dengan baca Al-Fatihah dengan selawat yang kembaliannya dia akan Rasulullah SAW dan keluarganya, khususnya 3 purnama ya, Imam Husain alaihissalam, Sayyid Abdul Fadl Abbas ya alaihissalam, juga Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, yang hari-hari ini kita peringati kelahirannya, dan juga pada Sayyidul Zaman Jawa Syarif kita ucapkan selamat kepada beliau atas kelahiran apa-apanya, dan juga kita hadiahkan ini pada Imam Khomeini dan alamat Tabai, dan pada guru-guru kita, untuk orang tua kita semua, untuk putra-putri, untuk anak-anak semuanya, untuk keluarga kita semuanya, khususnya yang sudah meninggal dan juga yang masih hidup. Lahirnya mungkin salihah al-Fatihah ma'asalamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.